Salam teman-teman, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar dan menyimpannya dalam hati kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pembacaan renungan kita pada hari ini terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Judul renungan kita pada hari ini yaitu membawa berita pendamaian. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26, adalah orang yang cinta damai, sehingga selalu berupaya menyelesaikan permasalahan dan pertikaian yang terjadi di antara golongan majikan dan buruh karena sistem dan upah kerja, dan menjamin keadilan bagi setiap orang tanpa pandang bulu dan berat sebelah. Ia akhirnya memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1906 karena berhasil melakukan mediasi dalam mendamaikan Rusia dan Jepang yang sedang berperang. Karena cinta damai dan minatnya yang besar terhadap arbitrase, ia adalah Presiden Amerika yang pertama-tama menggunakan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa sebelum mengenal Kristus, kita semua adalah musuh atau seteru Allah. Lalu, bagaimana kita yang percaya dapat menjadi anak-anak Allah? Lewat karya siapa hal ini terjadi? Tentunya karya Yesus Kristus dan juga Bapa. Allah Bapa telah merencanakan sebelum dunia diciptakan bahwa Kristus menjadi alat perdamaian antara Allah dan manusia berdosa. Melalui kematiannya, Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan Allah sendiri turut mendamaikan dunia manusia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan segala pelanggaran mereka. Dampaknya, setiap kita yang percaya mendapatkan keselamatan dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hal ini terjadi karena darah Kristus yang tercurah telah menyucikan dan menebus dosa kita, sehingga kita bukan hanya tidak hidup lagi dalam kegelapan dosa, melainkan juga hidup damai dengan sesama, lingkungan dan diri sendiri. Kita sendiri juga boleh hidup dan memiliki damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Lalu apakah yang harus Gen M lakukan sebagai orang yang telah memperoleh damai dan hidup dalam damai sejahtera? Apakah kita tinggal diam saja dan menikmati damai itu sendiri tanpa memedulikan orang lain? Paulus memberitahukan Gen M bahwa Allah telah mempercayakan berita atau pelayanan pendamaian kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal diam dan egois saja menikmati damai itu sendiri, melainkan kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan dan membagikan damai itu kepada teman-teman, supaya mereka yang percaya juga boleh hidup damai dengan Allah dan dalam hidupnya sehari-hari. Gen M, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengubah status dan hidup kita dari musuh Allah yang tidak memiliki damai sejahtera menjadi anak-anak Allah yang memiliki damai sejahtera yang sejati. Saatnya bagi kita untuk memberitakan dan membagikan kepada orang lain supaya mereka turut mengambil bagian dalam damai sejahtera yang kita nikmati. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.